Kalimantan Barat, sekitaran tahun 2019. Kisah ini dialami oleh Hazid yang tinggal di sebuah desa yang ada di pinggiran Sungai Pinoh. Kala itu, Hazid dan beberapa temannya yang ingin merasakan bermalam di kebun durian sambil menunggu durian matang yang jatuh. Akhirnya mereka merencanakan untuk pergi ke perkebunan durian itu. Selepas Isya, berangkatlah Hazid, Haman yang merupakan adik dari Hazid, Boboy, Kardi, dan juga Salam. Hazid, Kardi, dan Salam malam itu membawa serta kekasihnya untuk bersama-sama menikmati suasana bermalam di sebuah pondokan yang ada di tengah perkebunan durian. Sementara itu, Boboy dan Haman hanya membawa gitar dan juga tas ransel yang berisikan perbekalan mereka. Setelah menyeberangi Sungai Pinoh, Hazid dan rombongannya pun harus melintasi hutan dan juga setelah itu mereka harus melewati area pekuburan dan juga bekas perkampungan sebelum mereka sampai di perkebunan durian yang dimaksud. Beberapa kuburan itu adalah kuburan warga desa setempat yang sudah berpindah ke seberang sungai dan menjadi desa yang mereka tempati saat ini. Pada zaman itu, desa yang dekat dengan perkebunan durian itu sangat sulit untuk bisa ke pasar, puskesmas, ataupun tempat umum lainnya. Karena desa yang berbatasan langsung dengan hutan itu memiliki akses jalan yang sulit untuk ditempuh dengan kendaraan bermotor. Kan tetapi, setelah pemerintah membangun jalan di desa seberang Sungai Pinoh, akhirnya warga pun berbondong-bondong pindah ke desa sebelah dan menetap di sana sampai hari ini. Maka jadilah desa yang ditinggalkan para warganya itu kini menjadi desa mati yang memiliki aura mistis sangat gelap. Setelah melewati beberapa kuburan, Hazid dan teman-temannya pun mulai memasuki bekas desa yang sudah ditinggalkan itu. Karena memang sudah terbiasa melewati tempat itu, Hazid, Haman, Boboy, Kardi, dan Salam pun tampak biasa-biasa saja, tidak merasakan aura mistis di sana. Sangat berbeda dengan ketiga gadis yang diajak oleh Hazid, Haman, dan Salam. Mereka mulai berasa ketakutan saat melewati bekas perkampungan tersebut. Bulu kuduk Salwa pun mulai meremang ketika dia melihat sekelebatan bayangan di antara pepohonan besar yang ada di sana. Tapi saat itu Salwa enggan untuk menceritakan apa yang sudah ia lihat. Salwa takut jika nanti teman-teman perempuannya akan berubah pikiran dan akan mengajak kembali pulang jika dia menceritakannya. Sesampainya di kebun durian itu, Hazid dan kawan-kawannya pun langsung membuat api unggun di depan pondokan yang ada di kebun durian itu. Mereka semua bernyanyi gembira sambil sesekali mengambil durian matang yang jatuh ke tanah lalu memakannya. Sekitar 1 jam berada di kebun itu, mereka pun kini sudah merasa puas dengan buah durian matang yang rasanya benar-benar lezat. Akan tetapi, tidak lama setelah itu, Hazid dan Boboy mendengar suara buah durian yang jatuh pun segera berlari untuk mengambilnya. Lokasi tempat terdengarnya durian jatuh itu ada di belakang pondokan. Keduanya pun bergegas mencari di sana. Sungguh di luar dugaan Hazid dan Boboy. Ketika keduanya sudah berada di belakang pondokan, mereka melihat sosok makhluk yang berupa tengkorak manusia kini sudah berdiri menghadang mereka. Sontak, keduanya pun ketakutan dan perlahan-lahan kembali berjalan ke depan pondokan tempat di mana teman-teman mereka berada. Setelah Hazid dan Boboy kembali, teman-temannya pun menanyakan tentang buah durian yang ingin diambilnya. Tapi Hazid dan Boboy hanya menggelengkan kepala dengan wajah mereka yang sudah terlihat sangat pucat. Tidak lama kemudian, mereka pun mulai masuk ke dalam pondokan karena hujan deras mulai turun mengguyur tempat itu. Dan teror makhluk gaib penunggu kebun durian pun mulai terjadi ketika mereka ada di dalam pondok tersebut. Ketika hujan semakin deras, kawan-kawan Hazid pun mulai tertidur dan hanya menyisakan Hazid, Boboy, Kardi, dan Salwa yang merupakan kekasih dari Hazid. Mereka saling berbincang untuk sekedar mengusir suasana sepi yang mulai terasa di pondokan yang gelap itu. Hazid dan Boboy pun di sini tidak menceritakan apa yang sudah dilihatnya tadi. Mereka berdua menganggap itu hanyalah sebuah halusinasi mereka berdua saja.
Dan di tengah perbincangan mereka, Salwa pun di sini kembali melihat sosok bayangan hitam yang melintas di depannya bergerak ke arah jendela. Sontak, jendela pun terbuka dengan sangat kencang dengan sendirinya tanpa ada angin atau apapun yang dirasakan Hazid. Salwa yang mulai merasa ketakutan pun mulai menutupi wajahnya dan meringkuk di belakang Hazid. Sementara Hazid, Boboy, dan Kardi hanya saling memandang karena terkejut dan juga merasa heran. "Itu hanya angin. Di sini tidak ada apa-apa," ujar Hazid yang tidak ingin membuat kekasihnya merasa ketakutan. Dengan sigap, Boboy pun langsung menutup kembali jendela yang tadi terbuka dengan sendirinya itu. Tapi baru saja Boboy ingin menyentuh daun jendela yang membuka ke arah luar tersebut, Boboy terdiam dan hanya terpaku. Boboy mengatakan kepada Hazid jika ia melihat sosok makhluk gaib yang berupa pocong dengan tubuh yang sangat besar. Sontak, Boboy yang merasa ketakutan pun segera meraih daun jendela tersebut dan menutupnya dengan rapat. "Aku melihat sesuatu," ujar Boboy berbisik kepada Hazid dan Salim. Salim pun langsung memberikan kode kepada kedua temannya itu untuk tidak menceritakan tentang apa yang tadi dilihatnya. Karena Hazid percaya jika mereka menceritakan tentang kemunculan makhluk-makhluk gaib di sana, itu akan mengundang makhluk-makhluk lainnya datang dan menghantui mereka. Tapi sepertinya yang dikhawatirkan Hazid pun benar-benar terjadi. Walaupun Boboy tidak bercerita langsung di malam itu kepada Hazid dan juga Kardi, tapi sosok-sosok misterius pun mulai datang meneror mereka. Ketika hujan mulai reda, Kardi dan Boboy mendengar suara sosok makhluk yang seolah sedang mencakar-cakar pintu dari pondokan yang mereka tempati. Karena suara itu, Boboy dan Kardi pun kini mulai ketakutan. Pikiran Kardi pun membayangkan kalau sosok yang saat ini berada di depan pintu pondokan itu adalah sosok macan. Sedangkan Boboy yang sudah melihat sosok pocong bertubuh besar tadi membayangkan bahwa ada makhluk gaib yang datang untuk menakut-nakuti mereka. Hazid yang kala itu tidak mendengar apapun, hanya terdiam karena kini Salwa pun mulai tertidur di sampingnya setelah tadi merasa ketakutan. Baru saja suasana hening sesaat, tiba-tiba pintu pondokan pun terbuka dengan sendirinya dengan suara yang sangat kencang. Salwa dan kedua teman gadisnya sontak terbangun lalu menjerit keras karena tiga perempuan itu melihat sosok makhluk nenek tua bertubuh kurus dan bungkuk dengan kuku-kuku panjang yang duduk tepat di depan pintu pondokan menatap tajam ke arah dalam. Hazid dan Boboy, Kardi pun merasa heran dengan ketiga teman perempuan mereka itu karena Hazid dan yang lainnya tidak melihat apapun di depan pintu pondokan tersebut. Kardi pun dengan sigap langsung berdiri dan berlari ke arah pintu masuk pondokan itu dengan bermaksud untuk menutup kembali pintu itu. Tapi tubuh Kardi di sini diam terpaku seolah tak dapat digerakkan karena di depan luar pondokan Kardi melihat sosok nenek berambut panjang yang berdiri membungkuk dengan tongkat di tangannya dengan mata yang merah menyala. Hazid yang melihat Kardi berlaku aneh pun segera menghampirinya dan menarik tangannya, dan setelah itu Hazid segera menutup pintu pondokan dan kembali menguncinya. Salwa, Ifah, dan Nuri pun kini mulai menangis karena merasakan ketakutan. Suasana pun berubah mencekam. Dalam hanya waktu yang singkat, suara-suara menakutkan pun mulai datang dari perkebunan durian yang sangat luas itu. Dan juga tangisan Salwa serta yang lainnya juga membuat suasana menjadi tegang. Hazid dan yang lainnya pun berusaha untuk menenangkan mereka. Ya, mereka terus berusaha agar ketiga gadis itu menjadi tenang. Tapi belum sempat ketiga gadis itu terdiam dari tangis ketakutan mereka, daun jendela kembali terbuka tanpa adanya hembusan angin yang bertiup baik dari dalam maupun dari luar ruangan. Dan dari balik jendela tersebut muncullah sosok pocong yang tadi dilihat oleh Boboy. Pocong dengan kain kafan lusuh kecoklatan dengan wajah hitam dan gigi-gigi panjang pun terlihat menyeringai ke arah dalam pondokan itu. Saat itu bukan hanya Salwa dan para gadis lain yang berteriak, tapi Hazid, Boboy, dan Kardi pun berteriak ketakutan hingga membangunkan Haman dan Salam. Haman dan Salam pun di sini merasa bingung karena semua temannya menutupi wajah mereka dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Hingga akhirnya Haman pun tahu bahwa ada sosok yang menakut-nakuti teman-temannya.
Dengan keberaniannya, Haman pun segera berdiri, lalu ia menutup pintu dan jendela yang tadi terbuka dengan lebar. Tidak lupa, Haman pun mengedarkan pandangannya untuk melihat keadaan sekitar yang tampak basah karena habis diguyur hujan yang sangat deras tadi. "Ada apa sih?" tanya Haman yang merasa bingung dengan teman-temannya yang ketakutan itu. Kita kita harus pergi dari tempat ini. Makhluk-makhluk itu mulai datang dan menakut-nakuti kita, jawab Nuri dengan isak tangisnya. Salwa, Iva, dan Nuri pun segera mengajak teman-temannya itu untuk segera pulang pergi meninggalkan pondokan yang kini terus didatangi oleh sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Akan tetapi, Haman pun di sini mencoba untuk menenangkan mereka dengan mengatakan lebih baik bertahan di pondokan ini karena di luar sana lebih berbahaya lagi. Di bekas perkampungan itu justru lebih menyeramkan lagi. Dan kita juga belum tentu bisa melewati kuburan setelah perkampungan itu. Bisa-bisa nanti kita disesatkan di dalam hutan, ujar Haman menjelaskan kepada teman-temannya tanpa ragu. Tapi aku takut dengan nenek tua tadi, ujar Salwa sambil menangis. Baru saja Salwa mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba saja dinding seluruh pondokan berbunyi dengan keras seolah-olah ada yang melempari mereka dengan bebatuan. Hazid dan yang lainnya pun duduk di tengah-tengah pondokan sambil merapatkan diri satu dengan yang lain. Tapi belum selesai dengan suara gaduh tersebut, Hazid dan yang lainnya pun kembali ketakutan dengan suara teriakan dari Nuri. Ya, Nuri menjerit sekuat tenaga, lalu ia berdiri dengan kedua bola matanya yang berubah menghitam. Pergi kalian dari sini, atau kami akan membunuh kalian satu persatu, ujar Nuri yang tampak sedang kerasukan sosok makhluk gaib. Setelah Nuri berkata seperti itu, tubuhnya pun lemas dan langsung ambruk kembali. Apa yang baru saja dikatakan oleh Nuri pun menjadi perdebatan kala malam itu. Kardi, Salam, Salwa, dan Iva pun meminta untuk segera pulang walaupun harus melewati bekas perkampungan dan juga hutan yang sangat angker. Juga pekuburan yang pastinya lebih menyeramkan itu. Daripada kita semua mati di sini, lebih baik kita pulang saja malam ini, ujar Salam yang merasa sangat yakin atas keputusannya itu. Bekas perkampungan itu tempat yang angker, Salam. Aku yakin kita akan mendapatkan teror yang lebih mengerikan lagi di sana, balas Haman yang masih memilih untuk tetap berada di pondokan. Belum saja selesai perdebatan yang terjadi antara Haman dan Salam, tiba-tiba saja pondokan itu bergoyang seolah seperti sedang terjadi gempa. Karena hal itulah, Salam pun lalu bergegas berlari ke arah luar dengan memegangi tangan Iva dengan kencang. Setelah Salam serta Iva keluar dari dalam pondokan tersebut, guncangan pun tiba-tiba saja berhenti. Kita harus menyusul Salam dan Iva, Man, ujar Hazid yang merasa khawatir atas keadaan kedua temannya itu. Bobo yang langsung menyusul Salam dan Iva pun dibuat terkejut ketika keduanya sudah tidak lagi terlihat di depan pondokan, padahal baru saja mereka keluar dari dalam. Seharusnya mereka masih ada di jalan yang tepat berada di depan pondokan itu. Boboy segera menutup rapat kembali pintu pondokan setelah ia melihat sosok nenek-nenek tadi berdiri menyeringai di depannya dari arah samping pondokan. Nafas Boboy menjadi tidak beraturan, wajahnya terlihat pucat. Sementara itu, Salam yang baru saja keluar dari dalam pondokan bersama Iva harus dibuat terkejut ketika keduanya menoleh lagi ke belakang. Ternyata pondokan yang masih berjarak sekitar 5 meter dari arah mereka berdua tiba-tiba menghilang. Salam yang sudah yakin akan kejanggalan yang ditemuinya malam ini terus mengajak Iva untuk berjalan. Bermodalkan senter kecil di tangannya, Salam yang memang sudah sangat hafal dengan jalan menuju ke arah sungai pun tanpa ragu terus melangkah. Salam pun merasa sangat senang ketika dia dan Iva akhirnya sampai di bekas perkampungan yang setelah itu mereka akan menemui area pekuburan. Salam yang kala itu merasa sangat yakin pun terus menuntun tangan kekasihnya itu, sementara Iva terus berjalan di belakang Salam. Belum jauh mereka berdua melewati bekas perkampungan itu, tiba-tiba saja senter yang ada di tangan Salam pun mendadak mati. Hal itu pun sontak membuat Salam bingung. Salam pun harus melepaskan pegangan tangannya yang sedari tadi menggenggam erat tangan kekasihnya itu. Salam yang mulai merasa ketakutan pun segera memperbaiki senter yang ada di tangan kanannya dan beruntungnya senter yang ia pegang kembali menyala.
Salam pun langsung meraih tangan Iva dan mengajaknya untuk terus berjalan. Waktu itu, Salam merasa sudah sampai di dekat pekuburan. Dan ketika sudah memasuki area pekuburan tersebut, langkah Salam tiba-tiba berhenti karena Iva yang kala itu masih digandengnya menghentikan langkahnya. Karena merasa bingung dengan apa yang sudah terjadi, Salam pun lalu menoleh ke arah belakang. Dan betapa terkejutnya Salam ketika Iva yang sedari tadi ia gandeng kini berubah menjadi sosok nenek bungkuk yang memegangi tongkat. Tubuh Salam kini mulai gemetar ketakutan, dan tanpa berpikir panjang Salam pun mulai berlari menjauhi sosok nenek tua yang sangat mengerikan itu. Jatuh bangun Salam karena merasa ketakutan. Ia berlari tak tentu arah hingga dia sudah melupakan Iva yang tadi bersamanya. Sementara itu, Hazid dan Haman yang mulai mengkhawatirkan Salam dan Iva akhirnya memutuskan untuk menyusul keduanya. Sementara itu, Boboy, Kardi, Salwa dan juga Nuri diminta untuk menunggu di pondokan yang mulai terasa aman. Haman pun meminta mereka yang berada di dalam pondokan untuk tidak keluar dari dalam sebelum Hazid dan Haman kembali. Tanpa ragu, Hazid dan Haman pun mulai menuruni anak tangga dari pondokan tempat mereka bermalam. Udara dingin dan aura mistis pun mulai mereka rasakan saat itu. Hingga di ujung jalan yang ada di tengah kebun durian, Haman dan Hazid melihat sosok yang berkelebat ke arah tengah perkebunan itu. Dan setelah mereka dekati, ternyata sosok itu adalah sosok makhluk yang berupa kerangka manusia yang sedang berusaha membuka buah durian yang sudah jatuh ke tanah dengan menggunakan tulang sikunya. Hazid yang masih terpaku kalau melihat penampakan sosok makhluk gaib itu segera tersadar ketika Haman menarik tangannya dan mengajak kakaknya untuk segera pergi meninggalkan sosok yang sedang asik menikmati buah durian yang sangat besar. Setelah berhasil keluar dari area perkebunan, Hazid dan Haman pun kembali dikejutkan oleh sosok perempuan yang sudah menyerupai Iva. Dari jarak sekitar 5 meter, Haman mencoba memanggil-manggil sosok yang ia kenal. Tapi setelah beberapa kali dipanggil, sosok Iva pun tidak menjawab panggilan dari Haman. Dan yang membuat Hazid serta Haman sangat terkejut adalah sosok yang tadi menyerupai Iva yang berdiri memunggungi mereka kini berubah menjadi sosok nenek bungkuk yang sedang berdiri memegangi tongkatnya. Hazid yang segera mengajak Haman pergi pun dibuat bingung kembali oleh adiknya itu. Tanpa rasa takut, Haman malah menyapa sosok nenek yang sebelumnya menghantui mereka di pondokan tadi. "Maaf, Nek, apakah kami ada kesalahan sehingga penghuni malam di tempat ini menakut-nakuti kami?" tanya Haman yang sedikit pun tidak merasakan takut. "Aku tidak suka dengan pasangan-pasangan manusia yang berniat berbuat tidak baik di sini," ujar nenek yang masih memunggungi mereka itu. "Kalau begitu, kami akan segera pergi dari tempat ini, Nek. Dan sepertinya tidak ada yang berbuat tidak baik di tempat ini, karena walaupun kami berpasang-pasangan, kami tinggal di satu tempat bersama-sama. Jadi tidak mungkin kami melakukan perbuatan tercela," jawab Haman dengan tenang. Mendengar penjelasan dari Haman, sosok nenek tua itu lalu menghilang dari pandangan. Dan kedua kakak beradik itu pun lalu memutuskan untuk segera kembali ke dalam pondokan dan berniat mengajak teman-temannya yang masih berada di sana untuk segera pergi. Di tempatnya berada, Iva yang masih menangis seorang diri setelah tadi Salam tiba-tiba berlari kencang meninggalkannya mulai merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Iva hanya bisa berdiam diri di tengah-tengah jalan setapak di antara rerimbunan pohon besar. Nafas Iva mulai sesak karena sedikit sekali oksigen yang dapat dihirupnya di tempat itu. Tapi nasib baik masih berada di pihaknya setelah Hazid dan Haman yang sebelumnya telah melewati jalan itu tapi tidak melihat keberadaan Iva tiba-tiba muncul dari arah bekas perkampungan menuju arah Iva berada. Haman yang kembali melihat sosok Iva pun kembali memberanikan diri untuk mendekatinya. Dan ketika Haman melihat Iva menangis, Haman pun langsung mengajak Hazid untuk mendekatinya. "Iva, Salam mana?" tanya Haman sambil terus memandangi sosok Iva. "Haman, alhamdulillah kamu datang. Salam sudah pergi meninggalkanku seorang diri di tempat ini," jawab Iva sambil terus menangis. "Astagfirullah, ya sudah, ayo kita kembali ke pondokan," balas Haman yang langsung melangkah kembali memasuki area perkebunan durian.
Di dalam pondokan, suasana pun kembali mencekam setelah Nuri kembali kerasukan sosok makhluk gaib penunggu perkebunan tersebut. Boboy, Kardi, dan Salwa yang sedang menghadapi masalah itu terlihat kebingungan karena baru kali pertama ini mereka berhadapan langsung dengan orang yang sedang kesurupan. Nuri yang terus saja tertawa cekikikan pun membuat suasana semakin mencekam. Sedangkan Salwa yang merasa sangat ketakutan jatuh pingsan dan kehilangan kesadarannya. "Cepat pergi dari tempat ini, atau aku akan membuat kalian semua menyesal," ujar Nuri dengan tatapan mata yang sangat tajam. Apa salah kami hingga kami harus pergi dari tempat ini?" balas Kardi yang mulai mendapatkan keberaniannya. "Kalian telah mengusik ketenangan kami," jawab sosok makhluk yang ada di dalam tubuh Nuri. "Aku tidak suka suara bising, dan kalian sudah membawa kebisingan itu ke tempat yang damai ini," imbus sosok itu lagi. "Baiklah, kami akan pergi, tapi kau juga harus keluar dari tubuh gadis ini," jawab Kardi dengan tegas. Mendengar jawaban Kardi, wajah Nuri malah menyeringai hingga membuat Kardi dan Boboy menjadi tambah ketakutan. Dan setelah itu, tubuh Nuri pun kembali terbaring lemah dan kehilangan kesadaran lagi. "Bagaimana kita akan pergi, Boy? Sedangkan teman-teman kita pingsan," tanya Kardi kepada Boboy. "Kita tunggu saja sampai mereka sadar. Semoga Haman dan yang lainnya segera kembali," jawab Boboy dengan tenang. Beberapa saat kemudian, terdengarlah suara ketukan dari arah pintu masuk pondokan. Boboy yang merasa yakin bahwa yang mengetuk pintu tersebut adalah teman-temannya bergegas untuk membukakan pintu masuk pondokan itu. Tapi Kardi yang memiliki firasat buruk pun melarang Boboy untuk membukanya. "Tunggu dulu, kalau itu memang Hazid dan Haman atau Salam dan Iva, mereka pasti memanggil nama kita," bisik Kardi kepada Boboy yang langsung dijawab anggukan kepala oleh Boboy. Suara ketukan pintu yang awalnya pelan kini berubah semakin kencang hingga membuat pintu masuk pondokan tersebut bergetar. Boboy dan Kardi pun hanya saling memandang karena bingung harus melakukan apa. Di tengah kebingungan itu, Boboy dan Kardi pun kembali dikejutkan dengan daun jendela yang tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Dan setelah itu, muncul sosok pocong berwajah hitam dari balik jendela yang membuat Boboy serta Kardi lemas dan mulai kehilangan kesadarannya. Salam, yang kala itu masih terus saja berlari tak tentu arah pun mulai menyadari keberadaannya saat itu. Dia tahu betul tempat itu. Setelah dia tersandung akar pepohonan ketika sedang berlari, setelah mengedarkan pandangannya ke sekitar, Salam pun mulai menyadari jika dia masih berada di bekas perkampungan yang kini terasa sangat menyeramkan. "Kau datang ke tempat ini hanya membuat kegaduhan saja," ujar sosok suara yang terdengar jelas di telinga Salam. "Dan kini kau ingin pulang sendirian. Sungguh tidak terpuji sekali perbuatanmu itu," imbus sosok yang belum terlihat wujudnya itu lagi. Tubuh Salam pun mulai bergetar ketika dari arah depannya kini muncul sosok makhluk menyeramkan bertubuh hitam bermata merah menyala. Salam yang segera pergi dari tempat itu tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Sosok makhluk menyeramkan itu pun mulai berjalan mendekat ke arah Salam, dan ketika jarak Salam serta sosok makhluk itu tinggal beberapa langkah lagi, Salam pun terjatuh dan dapat menggerakkan tubuhnya. Salam yang sudah merasa sangat ketakutan pun kembali bangkit, berlari sekuat tenaga ke arah perkebunan tadi. Tapi setelah Salam merasa sudah jauh berlari dari tempat di mana ia bertemu dengan sosok menyeramkan tadi, Salam pun kembali lagi ke tempat di mana dia berada sebelumnya. Padahal Salam merasa jika ia sudah menjauh dari tempat yang merupakan bekas perkampungan itu. Menyadari jika ada hal ganjil yang menimpanya, Salam pun kembali berlari masuk ke dalam hutan yang berada di sebelah utara jalan setapak menuju ke perkebunan durian tadi. Tapi Salam dibuat putus asa. Ketika ia sudah jauh berlari, dia masih saja kembali ke tempat semula. Salam yang sudah merasa menyerah pun akhirnya memilih duduk di tempatnya, bertemu dengan makhluk menyeramkan tadi. Dan kini dia merasa sudah tidak peduli lagi dengan apapun yang akan ia hadapi. Dan tidak lama kemudian, tubuh Salam pun diseret oleh sosok makhluk yang tidak terlihat wujudnya hingga Salam pun harus kehilangan kesadarannya. Haman, Hazid, dan juga Iva yang sudah masuk ke perkebunan durian itu pun kembali mendapatkan kejanggalan.
Mereka bertiga yang sudah beberapa kali memutari perkebunan itu tidak juga menemukan pondokan yang seharusnya berada tidak jauh dari awal mereka masuk ke tempat itu. Hazid dan Haman yang sudah hafal betul dengan perkebunan itu pun merasa bingung dibuatnya. Mereka pun mulai frustasi ketika tidak juga kunjung menemui pondokan yang ada di kebun durian tersebut. Hujan pun mulai turun mengguyur perkebunan. Haman yang sudah merasa sangat kesal dengan keadaan malam itu memutuskan untuk keluar dari area perkebunan. Haman berpikir untuk kembali ke tempatnya bertemu dengan sosok nenek bungkuk yang tadi ia temuinya bersama Hazid. Hazid dan Iva pun hanya bisa menuruti Haman karena memang tidak ada pilihan lain. Bertahan di tengah perkebunan durian akan sangat berbahaya bagi mereka bertiga. Kesalahan apa yang kami lakukan sehingga kami merasakan kejadian yang sungguh mengerikan ini? Gumam Haman dalam hatinya. Kalian datang tanpa permisi dan kalian sudah mengganggu semua penghuni di tempat ini, ujar suara yang hanya didengar oleh Haman. Haman pun lalu berhenti. Ia mengedarkan pandangannya ke sekitar, berusaha mencari sosok perempuan tua yang suaranya baru saja terdengar jelas di telinganya. Siapapun kalian, saya mewakili teman-teman saya meminta maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan dan kami berjanji untuk segera pergi dari tempat ini, gumam Haman lagi dalam hatinya. Berjalanlah terus ke depan. Di sana ada Berjalanlah terus ke depan. Di sana ada seorang temanmu yang memiliki rasa angkuh. Dalam hatinya, dia meremehkan kami para penghuni gaib di tempat ini. Balas sosok suara tanpa wujud yang hanya bisa didengar oleh Haman. Tanpa berpikir panjang lagi, Haman pun mengajak Hazid dan Iva untuk mencari keberadaan Salam. Dan ketika mereka bertiga keluar dari dalam perkebunan itu, tiba-tiba hujan pun berhenti turun dengan seketika. Bajuku gak basah, Man, ujar Hazid yang berjalan di bagian paling belakang. Haman dan Iva pun lalu berhenti dan memegangi pakaian mereka kenakan. Sungguh aneh. Baju mereka bertiga kering tanpa adanya bekas air yang tersisa. Padahal jelas-jelas baru saja mereka merasakan diguyur hujan yang sangat deras. Setelah berjalan agak jauh, Haman, Hazid dan Iva pun mulai memasuki bekas perkampungan. Haman pun kala itu meminta kepada Hazid dan Iva untuk melihat ke sekelilingnya agar tidak melewatkan Salam yang sepertinya memang berada di tempat itu. Kau yakin kalau Salam benar berada di sini, Man? Tanya Hazid yang berpikir kalau Salam telah terlebih dahulu pulang. Sepertinya begitu. Kita coba cari dia dulu, jawab Haman singkat. Setelah berjalan sampai hampir menuju ke area pekuburan, Haman, Hazid, serta Iva pun melihat Salam yang kala itu sedang terbaring tak sadarkan diri di bawah sebuah pohon besar. Mereka pun segera berlari menghampiri Salam yang sepertinya sedang pingsan saat itu. Setelah Hazid menepuk-nepuk wajah Salam, Salam pun mulai tersadar dan langsung terkejut ketika melihat Hazid, Haman, dan Iva. Salam pun mengira ketiganya adalah sosok makhluk gaib yang kembali datang menakut-nakutinya. Salam lalu berdiri dan melangkah mundur menjauhi kekasihnya dan juga dua sahabatnya itu. Salam masih berkeyakinan kalau mereka adalah sosok gaib yang tadi sudah menemuinya dengan wujud yang sangat menyeramkan. Lam, ini aku, Haman, ujar Haman yang meminta Salam untuk tetap tenang. Pergi kalian. Aku tahu kalian adalah gaib penghuni tempat ini, jawab Salam yang langsung berlari ke arah pekuburan. Tidak ingin temannya mengalami kejadian-kejadian aneh, Haman pun segera berlari mengejar Salam dan meminta Hazid serta Iva menyusul perlahan. Haman pun berlari sekuat tenaga mengejar Salam yang terus berlari tanpa memperdulikan apapun yang menghalanginya. Menurut penglihatan Salam, Haman adalah sosok makhluk hitam bermata merah yang tadi ia temui. Hingga Salam pun berlari sekuat tenaga untuk terus menghindari kejaran dari sosok makhluk yang sangat menyeramkan itu. Haman pun di sini tidak mau menyerah begitu saja. Dia tahu kalau sahabatnya itu sedang dipengaruhi oleh sosok penghuni bekas perkampungan itu. Sebisa mungkin, Haman terus berlari mendekati Salam dan menghentikannya lalu membuatnya sadar kembali. Memasuki area pekuburan, tubuh Salam pun tiba-tiba terpental ke arah belakang. Dia seolah-olah membentur benda keras yang ada di depannya. Tubuh Salam pun jatuh tersungkur dan segera ditolong oleh Haman. Lam, Salam, kamu tidak apa-apa? Tanya Haman yang merasa khawatir atas keadaan sahabatnya itu.
Iya man, aku tidak kenapa-napa, balas Salam sambil terus memegangi kepalanya. Kita kita harus segera pergi dari tempat ini man, imbus Salam yang sudah bisa terduduk kembali. Ya, ya, kita akan pulang malam ini juga. Tapi kita harus kembali ke pondok dulu, karena teman-teman kita masih berada di sana, jawab Haman menjelaskan. Jangan, kita jangan kembali ke sana lagi. Aku tidak mau. Aku tidak mau kembali ke tempat yang penuh dengan makhluk halus itu, balas Salam dengan wajah ketakutan. Tidak lama kemudian, Hazid dan Iva pun datang. Hazid segera mengajak kembali ke pondok pun mulai terlibat perdebatan dengan Salam. Di sini, Salam dengan terang-terangan menolak ajakan Hazid dan Haman untuk kembali ke pondokan. Dan Hazid pun dengan tegas menolak jika harus meninggalkan teman-temannya yang masih berada di sana. Ya sudah, aku akan pulang sekarang juga. Aku tidak ingin mendapatkan teror lagi dari para penghuni kebun itu, ujar Salam dengan tegas. Ayo Iva, kita pulang. Ibu Salam yang mengajak kekasihnya itu untuk pulang. Iva menggelengkan kepalanya menolak ajakan Salam. Iva kala itu merasa takut dengan Salam karena tadi dia sudah ditinggalkan begitu saja oleh Salam. Baiklah kalau begitu. Biar aku pulang sendirian saja, ujar Salam yang langsung berlari ke arah pekuburan dan hutan untuk menuju ke arah sungai. Tanpa ragu lagi, Salam pun pergi meninggalkan Hazid, Haman dan juga Iva. Sementara Hazid, Haman dan Iva pun memutuskan untuk kembali ke pondokan yang ada di tengah perkebunan durian. Salam yang terus saja berlari pun kini sudah melewati pekuburan dan mulai memasuki kawasan hutan. Setelah melewati hutan, Salam pun akhirnya tiba juga di tepi sungai tempat dia dan kawan-kawannya tadi menaruh sampan yang digunakan untuk menyeberangi sungai. Hazid, Haman dan Iva pun berjalan perlahan untuk kembali ke pondokan. Mereka memang berniat untuk membawa teman-teman mereka pulang malam itu juga. Entah sudah pukul berapa kala itu, tapi suasana kini pun sudah mulai berubah menjadi lebih baik. Aura mistis pun sudah tidak mereka merasakan lagi dan udara pun kini terasa hangat. Tidak terasa, Hazid, Haman dan Iva kini mulai memasuki area perkebunan durian. Dari kejauhan sudah terlihat pondokan yang tadi sempat menghilang dari pandangan mereka bertiga. Mereka pun sangat senang bisa kembali mendapati pondokan di sana karena mereka ingin segera bertemu dengan teman-temannya lalu mengajak mereka untuk kembali pulang. Tapi harapan Hazid, Haman dan Iva pun harus pupus malam itu ketika mereka melihat pintu pondokan sudah terbuka lebar dan sepertinya teman-teman mereka sudah pergi meninggalkan tempat bermalamnya tersebut. Berbagai macam pertanyaan pun muncul di benak mereka ketika di dalam pondokan sudah tidak ada seorang pun di sana. Sungguh, kejadian ini di luar akal sehat mereka. Padahal, hanya ada jalan setapak di perkebunan itu yang membawa mereka ke bekas perkampungan, pekuburan, hutan lalu sungai. Tapi mereka bertiga tidak bertemu dengan siapapun ketika mereka kembali dari area pekuburan hingga ke dalam perkebunan itu. Apalagi yang terjadi? Ujar Haman yang sudah memeriksa pondokan. Sudah, jangan ada lagi yang keluar pondokan ini. Kita tunggu sampai pagi, barulah kita bergerak untuk pulang. Imbu Haman yang sudah merasa sangat kesal. Lalu, bagaimana dengan yang lain? Tanya Hazid yang mulai mengkhawatirkan Salwa dan yang lainnya. Sepertinya mereka semua masih berada di perkebunan ini. Hanya saja kita tidak dapat melihat mereka. Sama halnya ketika kita tadi tidak melihat pondokan ini, jawab Haman dengan tenang dan memberikan pemahaman yang sangat logis kepada kakaknya. Setelah yakin dengan keputusan mereka untuk tetap berada di dalam pondokan, Hazid, Haman dan Iva pun tiba-tiba merasakan kantuk yang sangat luar biasa. Mereka bertiga tak kuasa lagi menahan kantuk yang membuat kedua mata mereka terpejam. Dan beberapa saat kemudian, ketiganya pun tertidur dengan sangat lelapnya. Boboy, Kardi dan Salwa harus berjuang keras mengejar Nuri yang kini sedang dirasuki oleh sosok penghuni gaib perkebunan itu. Nuri hanya terlihat berjalan pelan di depan ketiga temannya itu, tapi Boboy, Kardi dan Salwa tidak juga dapat menghentikan langkah Nuri yang terus berjalan dengan pandangan yang kosong. Beruntungnya saat itu, Nuri hanya berkeliaran di sekitaran perkebunan dan sudah tidak terhitung lagi berapa kali Nuri yang terus diikuti Boboy, Kardi dan Salwa mengitari pondokan yang ada di tengah kebun durian tersebut.
Salwa yang sudah merasa lelah pun akhirnya memilih untuk duduk di anak tangga depan pondokan dan hanya melihat Nuri yang berlarian di sekitaran kebun. Bobo yang juga sudah merasa lelah pun akhirnya berhenti, duduk di bekas api unggun yang mereka sudah buat tadi. Sementara Kardi yang juga sudah merasa sangat lelah pun mau tak mau harus dapat menghentikan Nuri kekasihnya itu. Ya, karena memang Nuri adalah tanggung jawab Kardi. Dia pun tidak menyerah dan berusaha untuk dapat menangkap Nuri. Seperti menyadari akan sesuatu, Nuri yang masih kerasukan sosok makhluk gaib penghuni perkebunan itu pun berlari kembali ke arah pondokan dan tiba-tiba saja Nuri berhenti di depan Boboy yang sudah tampak kelelahan. Kardi yang perlahan mendekat ke arah Nuri pun segera memegangi lengan Nuri, ya supaya dia tidak berlarian lagi. Lihatlah ini. Kalian sudah mengotori tempat ini dan kalian sudah mengganggu kami dengan alat yang membuat pising di tempat ini, ujar Nuri yang menatap Salwa dan Boboy dengan tajam. Karena merasa takut, Boboy pun mendekati Salwa yang berada di depan tangga pondokan. Salah satu teman kalian juga sudah memiliki niatan yang tidak baik. Sekarang dia sedang menerima pelajaran atas niat buruknya itu, imbus sosok yang berada di dalam tubuh Nuri. Maafkan kami. Kami akan membersihkan tempat ini sebelum kami pulang dan kami berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi, jawab Boboy dengan wajah tertunduk. Mendengar jawaban dari Boboy, sosok yang ada di dalam tubuh Nuri pun segera keluar. Tubuh Nuri lalu lemas dan langsung ambruk ke tanah. Beruntung ada Kardi di belakangnya dengan sigap menopang tubuh lemah Nuri. Ayo Boy, bantu aku membawa Nuri ke dalam, ujar Kardi kepada Boboy. Dan tanpa berpikir panjang lagi, mereka berdua pun lalu menggotong tubuh lemah Nuri ke dalam pondokan. Dan anehnya, baik Boboy, Kardi maupun Salwa tidak melihat keberadaan Hazid, Haman dan juga Ifah. Menurut pandangan mata mereka, pondokan itu masih kosong seperti ketika mereka keluar dari dalamnya untuk mengejar Nuri yang meronta-ronta ingin keluar dari dalam pondokan. Karena sudah merasa sangat lelah, Boboy, Kardi dan Salwa pun segera berbaring di lantai pondokan yang hanya beralaskan tikar. Sementara itu, Nuri ditaruh di bagian tengah dan Kardi pun berinisiatif untuk mengikatkan kaki Nuri dengan kakinya dengan menggunakan jaket yang tadi dikenakan. Hal itu untuk mencegah Nuri yang kemungkinan besar akan kembali kerasukan makhluk gaib penunggu perkebunan durian. Sementara itu, Salam yang kebingungan mencari sampan yang sudah mereka gunakan tadi mulai berpikir untuk berenang menyeberangi sungai dengan aliran deras tersebut. Tapi nyali Salam rupanya tidak sebesar pikirannya. Salam pun akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke pondokan menyusul teman-temannya. Setelah memasuki area hutan, langkah Salam pun seperti sedang diburu oleh hantu. Salam kembali berlari dengan kencang ketika dia melihat kelebatan bayangan hitam sesampainya dia di pekuburan. Dan sosok hitam dengan mata merah menyala itu kini benar-benar mengejar Salam. Tidak mau sampai tertangkap lagi oleh makhluk penunggu hutan tersebut, Salam pun dengan sekuat tenaga terus berlari walaupun beberapa kali dia harus terjatuh. Dan ketika Salam sudah melewati bekas perkampungan dan mulai memasuki perkebunan, sosok makhluk hitam dengan mata merah itu tiba-tiba saja menghilang. Tapi teror yang dialami Salam rupanya belum berakhir. Lepas dari mulut buaya hingga di mulut harimau, seperti itulah hal yang dialami Salam malam itu. Sesampainya ia di tengah perkebunan durian, Salam kembali dihadang oleh sosok nenek bungkuk yang menyeringai ke arahnya. Nenek itu terlihat sangat marah kepada Salam hingga sepertinya dia tidak mengizinkan Salam untuk kembali masuk ke dalam wilayah kekuasaannya. Kali ini, aku beri kau kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan punya niatan buruk ketika kau memasuki hutan manapun. Dan jangan kau merasa sombong di tempat ini, ujar sosok nenek bongkok tersebut sebelum menghilang dari pandangan mata Salam. Mengetahui kalau sosok yang menghadangnya itu telah pergi, Salam pun segera berlari menuju ke arah pondokan. Dan tidak lama kemudian Salam tiba di depan pintu pondokan dan mengetuk pintu tersebut dengan sangat kencang. Semua orang yang ada di dalam pondokan pun terkejut kala mendengar suara pintu yang diketuk dengan kencang oleh Salam. Mereka semua beradu pandang dan saling bertanya satu sama lain,
Keanehan-keanehan yang mereka rasakan sungguh di luar nalar. Setelah berkumpul kembali, semuanya pun hanya terdiam saling pandang satu sama lain. Mereka semua belum berani menceritakan tentang apa yang mereka alami tadi, dan hingga matahari terbit, mereka tidak tidur lagi. Mereka pun langsung membersihkan bekas api unggun yang mereka buat dan juga bekas-bekas sampah makanan yang mereka bawa. Setelah itu, mereka pun segera pergi meninggalkan pondokan dan bergegas untuk pulang. Sampai kisah ini dibagikan, Hazid, Haman, Boboy, Kardi, Salam, Salwa, Nuri, serta Iva pun belum mengetahui secara pasti penyebab gangguan yang mereka alami di pondokan tersebut. Selesai. Wah, luar biasa. Kisah yang menguras emosi ya, karena full tuh horor dari awal sampai akhir. Dan kisah dari Kalimantan ini ya merupakan kisah kiriman dari Bang Jul yang ada di Kalimantan Barat. Terima kasih Bang Jul atas kiriman kisahnya. Dan kisah ini untuk editing naskahnya kami dibantu oleh salah satu penulis idola kita ya, Mas Untung Prasetyo, Bang Untung Prasetyo. Terima kasih Bang Untung atas editing kisahnya, keren banget jadinya editing naskahnya ya, setelah diedit oleh Bang Untung. Sekali lagi Bang Jul terima kasih, dan salam ya untuk teman-teman yang ada di Kalimantan Barat. Jadi Bang Jul ini domisilinya di Kalimantan Barat, dan untuk lokasi kebun durian tadi memang tidak berkenan untuk Bang Jul jadi disamarkan ya nama desanya, nama daerahnya. Ya, tapi untuk kisah tadi adalah diangkat dari kisah nyata yang sudah dialami. Dan untuk percaya atau tidaknya kembali lagi kami serahkan kepada para pendengar masing-masing. Tapi pasti cerita mistis dari Kalimantan selalu dapat banget horornya ya. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan. Yang pertama mungkin salah satunya ya, ketika di sini kenapa tadi di kisah tadi itu salah satu yang membuat penunggu dari kebun durian atau hutan di Kalimantan ini marah karena mereka yang sudah membuat kegaduhan. Salah satunya adalah dengan membawa alat gitar ya, alat musik gitar. Jadi memang ketika kita ingin mendaki pun untuk saat ini dilarang keras membawa alat-alat musik, dan dilarang juga untuk membawa seperti sound ya, speaker atau JBL gitu. Jadi dilarang karena dari suara musik yang dihasilkan itu bisa mengusir burung-burung atau makhluk-makhluk yang biasa ada di situ, terutama burung ya dan binatang-binatang lain. Jadi mereka terganggu tuh dengan suara-suara yang dihasilkan itu. Jadi memang untuk setahu saya terakhir kali saya naik gunung itu dilarang. Jadi mungkin itu sih ya, kalau makhluk-makhluk nyata aja terganggu apalagi yang makhluk-makhluk gaib. Jadi mungkin itu sih yang bisa kita ambil hikmah dari kisah barusan. Sudah ada niatan tidak baik dari salah satu dari rombongan yang ikut. Karena kita nggak tahu dalam hati masing-masing ketika seorang remaja bermalam bersama kekasih, kita tidak tahu apa yang ada di dalam benaknya. Intinya kisahnya keren dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan. Dan sekali lagi buat teman-teman kita mohon dukungannya untuk channel-channel kami. Dan terima kasih atas kehadirannya, atas kesetiaannya teman-teman yang selalu hadir di channel kami. Karena teman-temanlah kami selalu semangat dalam berkarya. Oh ya, terkait perubahan jadwal ya. Jadi memang untuk Ilo Bercerita kita mundurkan mundurkan apa majuin sih kalau ke jam biasa jam 10 ke jam 9 deh. Terserah itu bahasanya dimundurin apa dimajuin. Intinya tujuan kita adalah buat teman-teman biar nggak terlalu malam ya. Jadi channel ini kan lebih ke pengantar tidur, jadi mungkin jam 9 kayaknya pas ya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain ataupun sekedar saling menyapa, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan terkait untuk masalah opening ya, opening kita memang ingin kita bedakan. Jadi untuk Ilo Bercerita ke depan mungkin openingnya saya tidak in frame, hanya in frame-nya saya di closingnya aja ya. Untuk openingnya kita kasih 10 detik ya, kalau nggak salah dapat 12 detik itu. Agar ada perbedaan aja. Dan buat yang suka dengan kisah yang barusan kita bawakan, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, bisa juga dong di-share ke teman-teman yang lain agar yang lain juga ikut terhibur. Dan buat yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Buat yang punya kisah bertemakan horor misteri, diangkat dari kejadian nyata, dari pengalaman pribadi, silakan jika memang berkenan untuk dibawakan di channel-channel kami, bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini.
Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan tapi belum dibawakan, kami mohon harap bersabar karena memang harus melalui proses penggarapan dulu. Jadi sekali lagi Bang Jul terima kasih atas kiriman kisahnya dan semoga semua teman-teman bisa terhibur dengan kisah barusan. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila tadi dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan atau mungkin ada kata-kata saya yang salah dalam pembawaan kisahnya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.